Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 5 yang kita pikirkan pagi hari ini, saudara, memberi satu pemikiran serius bagi kita tentang keseimbangan antara mau dan mampu. Soal mau dan mampu adalah dua hal yang penting untuk kita pikirkan sama-sama. Jikalau kita mempunyai banyak kemauan tetapi tidak mempunyai kemampuan, ini kan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Itu bisa membuat kita frustrasi, atau lantas mempersalahkan situasi, atau mungkin justru bahkan mempersalahkan Tuhan yang tidak ambil bagian, yang tidak turut campur tangan, sehingga banyak kemauan kita yang tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, jikalau mempunyai keinginan, harus mempunyai kemampuan. Mau dan mampu harus seimbang. Nah, pada bagian berikut dia menarik sekali mengatakan supaya kita berpikir begitu rupa sehingga menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi lain-lain ya. Si A, si B, si C, si D itu mempunyai hal yang berbeda di dalam karunia yang Allah berikan. Si A Tuhan izinkan untuk memainkan peran sebagai tangan, si B sebagai mata. Maka mata tidak dapat mengatakan, aku tidak hanya mau melihat, tetapi juga mau mengambil atau mau berjalan seperti kaki. Sebaliknya, tangan tidak dapat berkata, aku mau melihat, dan juga mau berjalan seperti kaki. Dan sebaliknya, kaki pun tidak dapat mengatakan, aku mau mengambil seperti tangan dan melihat seperti mata. Saudara-saudara, di dalam hal ini kita melihat bahwa seluruh komponen tubuh mempunyai tugas yang berbeda-beda, tetapi di dalam satu ikatan kebergantungan. Di dalam satu ikatan yang luar biasa yang tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan. Karena itu adalah menjadi bodoh bagi setiap orang. Jikalau dia berpikir, dia bisa menyelesaikan seluruh persoalan sendiri. Jikalau dia berpikir, dia dapat maju sendiri, sehingga dia merasa tidak memerlukan orang yang lain di sekitarnya. Adalah bodoh jikalau kita berpikir, kita mampu melakukan segala perkara apapun di dalam hidup kita. Sehingga kita lupa peran persekutuan. Sehingga kita lupa inti semangat dari persekutuan. Di dalam kepelbagaian menjadi satu, harmoni di dalam sebuah lagu. Saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita, mau dan mampu. Oleh karena itu, saudara, di dalam membicarakan kemauan kita mesti memikirkan apa yang kita mau. Yang kita mau itu harus kita selektif satu demi satu. Pertama-tama kita mesti mempertanyakan dulu, apakah yang kita mau itu adalah mau yang sesuai dengan kehendak Allah atau maunya saya. Nah, saudara, di dalam hal ini memang menjadi sedikit sulit. Karena banyak sekali orang Kristen mempunyai kemauan lalu mengklaim bahwa kemauannya itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bahwa kemauannya itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tetapi bagaimana membuktikan bahwa kemauannya itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan? Ini kan jadi masalah. Lah yang ngomong dia kok, kan kita nggak tahu Tuhan ngomong sama dia apa atau bagaimana. Tetapi dia mengklaim. Karena itu setiap kemauan itu perlu diuji, saudara. Karena Alkitab juga mengatakan kan, ujilah segala roh. Nggak bisa main terima begitu-begitu aja toh. Mesti diperiksa dong. Mesti diuji, mesti dicermati. Asli, palsu, mana adanya. Yang asli, ya oke diterima. Tapi kalau palsu, ya maaf dong. Mesti dipinggirkan, dibuang jauh-jauh. Nah jadi, setiap kemauan itu kan mesti diperiksa, dianalisa dulu baik-baik. Maunya ini sesuai apa enggak? Kalau dia seorang pegawai biasa-biasa saja misalnya, bekerja dengan gaji 200-300 ribu rupiah, lalu berkata, aku mau membeli sebuah baby Benz untuk mobil tumpanganku ke kantor. Nah, ini kan kemauan yang gak karu-karuan. Walaupun dia mungkin berkata, aku mau, ini bukan mau-mauku, karena aku anak Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepadaku. Waduh, saudara, kita sangat percaya bahwa Allah mampu melakukan segala perkara. Kita sangat percaya Allah bisa memberikan bukan hanya baby Benz kepada seorang miskin, tetapi bahkan kapal terbang. Persoalannya, apakah kemauan seperti itu memang kemauan yang sesuai dengan kehendak Tuhan?
Apakah kemauan seperti itu memang sebuah kemauan yang sesuai dengan kemampuan yang Tuhan memang sudah taruh pada diri seseorang? Kemampuannya cuma 200 ribu sebulan kok. Bagaimana punya kemauan sebuah baby pants? Jalan keluarnya kan cuma satu. Ya kalau nggak korupsi, ngerampok, saudara. Kan begitu. Kita di Indonesia ini sudah menghadapi banyak keajaiban-keajaiban begitu ya. Orang yang mungkin cuma gaji 7 juta satu bulan bisa punya uang 12-13 miliar dalam 1 tahun. Nggak tahu matematiknya kayak apa. Saudara mungkin bingung berpikir. Tetapi itu kenyataan. Kalau mau, sudah melampaui batas kemampuan, maka berbagai keajaiban dalam tanda petik bisa terjadi. Mendadak, yang tak karu-karuan. Mungkin ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri, ada orang yang membunuh orang lain dan merampok harta orang lain. Bisa saja. Maka itu kemauan menjadi kemauan yang membuahkan dosa. Bukan kemauan lagi yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemauan yang sesuai dengan kehendak Allah selalu dan sekali lagi selalu berpadanan dengan kemampuan yang Allah berikan pada setiap manusia. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini setiap kemauan kita mesti uji. Jangan terus ditambah-tambahkan di sana Allah yang mau begitu ya. Karena kalau memang Allah mau, pasti Allah juga memberikan kemampuan kepada kita. Satu contoh. Kalau misalnya kita tahu baik mendirikan katakanlah sebuah sekolah begitu ya, yang sifatnya sosial, harganya sangat murah. Dan kita tahu itu benar, kita sudah uji segala sesuatu. Oke. Dan kita punya kemampuan memang untuk merancang itu kan begitu kan, untuk mengelolanya. Kita bikin program, oke. Tapi mungkin kita nggak punya kemampuan finansial saat itu. Uangnya nggak ada. Nah gimana nih? Nah di sini saya setuju dengan Iman. Kalau sudah tahu baik, sudah tahu benar, kerjakan. Uangnya dari mana? Nanti Tuhan kirim. Kan begitu. Itu namanya iman. Tetapi jangan dong, you pengen bikin sekolah sosial begini-begini. Padahal kamu nggak punya kemampuan untuk mengelola. Talentmu bukan di situ. Orang lain itu jobnya. You kebetulan jadi tangan yang memegang, bukan menjadi otak untuk berpikir. Nah kan kita mesti sadar juga, saudara. Kan gitu, menempatkan diri secara pas dan bijak. Sehingga jangan menjadi rancu antara iman dan keinginan. Ini menjadi bahaya sekali. Antara iman dan keegoisan. Ini jadi bahaya sekali. Antara iman dan ngotot-ngototan begitu ya. Iman itu bukan ngotot-ngototan, saudara. Jadi Allah memberikan sebenarnya prinsip-prinsip penting di dalam Alkitab. Sehingga setiap orang sebagai pribadi bisa mengukur dia ini sebenarnya punya kemauan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Allah sudah menaruh kemampuan pada dia. Atau dia ini punya kemauan yang lalu bersembunyi di balik iman, padahal tidak ada kemampuan pada dia. Tuhan tidak bikin kita menjadi aneh, saudara-saudara. Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang bisa dipahami oleh orang yang lain. Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Oleh karena itulah, di dalam pemahaman seperti ini, kembali ke contoh tadi, kita tahu baik membuat sekolah, kita benar-benar penting untuk sekolah ini, dan kita mampu untuk memanage, tapi kita tidak mampu soal keuangan kan gitu ya. Nanti Tuhan gerakkan ke orang kaya yang lain. Nah orang yang kaya itu tidak pernah kepikiran soal bikin begituan. Dia tidak mampu mikirin seperti itu. Ide-ide itu mengerjakannya dia tidak mampu. Tapi dia mampu secara finansial. Dia mampu secara keuangan. Nah ini kan namanya menjadi satu kesatuan yang Tuhan bikin. Jadi iman itu bukan berarti bombastis terus melewati hal-hal yang tak karu-karuan. Bukan begitu. Iman itu bukan berarti terus membuat seluruh dunia jadi bingung atau semua orang jadi bingung. Bukan. Iman itu selalu realistis, saudara. Iman itu selalu bisa dipahami. Mungkin saudara bilang, bagaimana Pak, ada orang sakit kanker loh. Dokter sudah bilang dia sakit kanker. Ya. Dokter sudah bilang dia mati. Ya. Tetapi ternyata sudah berdoa Tuhan sembuhkan karena imannya. Lalu dia tidak jadi mati. Apa itu realistis? Jawaban saya realistis, saudara. Loh itu kan gak masuk akal Pak. Jawaban saya masuk akal. Loh kenapa masuk akal? Karena Tuhan yang besar, yang maha kuasa sudah menyembuhkan dia. Ya dia bisa sembuh, masuk akal dong. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup bisa menghidupkan. Jadi bisa dihidupkan dan orang itu hidup. Ya masuk akal dong. Yang gak masuk akal justru kalau Tuhan yang bisa menghidupkan, ternyata orang itu tidak bisa hidup sesudah Tuhan mau dia hidup tapi jadi mati. Nah itu justru tidak masuk akal. Nah saudara, yang masuk akal itu namanya apa? Bahwa orang berdosa tidak bisa menerima itu sebagai satu kenyataan. Bahwa orang berdosa tidak bisa menerima itu sebagai satu realita. Itu sederhana menjelaskannya. Karena memang rasionya sudah dikotori oleh dosa.
Rasionya sudah dikotori oleh pengaruh-pengaruh dosa yang membuat sistem pikirnya berorientasi hanya kepada keterbatasan manusia. Sehingga yang tidak terbatas bagi dia itu adalah, wah aneh, wah nggak boleh ini, wah nggak masuk akal ini. Tapi bagi orang beriman, itu justru masuk akal. Masuk akal kalau Tuhan mengajarkan karya yang tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal kalau sampai Tuhan masuk akal. Betul kan? Nah ini pemikiran-pemikiran yang serius yang perlu kita pikirkan. Sekali lagi saya katakan ya, masuk akal kalau Tuhan tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu kalau Tuhan sampai masuk akal. Jadi kalau ada karya-karya ajaib yang spektakuler, yang hebat, yang melampaui akal kita, ya masuk akal, karena Tuhan yang kerjain sih. Nah jadi saudara, di dalam pemahaman-pemahaman seperti ini antara mau dan mampu, ini mesti seimbang betul-betul. Sehingga di dalam segala tindakan kita, pekerjaan kita, kita memuliakan Tuhan. Sehingga nggak asbun begitu ya. Nggak sembrono untuk menyebutkan proyek-proyek yang hanya cuma disebut indah sebatas brosur atau indah sebatas berita atau indah sebatas cerita, tetapi pahit di realita, menjadi omongan di realita. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi kemampuan selalu ditunjang dengan kemampuan. Nah di sini setiap orang Kristen dituntut untuk menganalisa dirinya, untuk menemukan kemampuan-kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Supaya orang Kristen juga perlu bertanggung jawab. Bukankah di dalam cerita perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberi kepada yang satu-satu cerita, yang satu lagi dapat 2, yang satu dapat 5 begitu ya. 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang satu tetap 1. Tuhan marah sama yang satu kan begitu. Tapi yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4 kan gak dimarahin. Kenapa kamu 2 jadi 4? Kenapa bukan 2 jadi 10 kan begitu toh? Gak dimarahin kok. Kenapa? Karena sebenarnya yang 2 jadi 4 itu 100% kemampuan sudah dia pakai. Yang 5 jadi 10, 100% kemampuan sudah dia pakai. Yang satu dimarahin karena tetap 1. Kalau yang satu jadi 2, itu namanya dia memakai 100% dia punya kemampuan. Tuhan pasti puji dia. Tetapi karena 1 tidak dipakainya sama sekali, sehingga tetap menjadi 1, tidak dimanfaatkan, Tuhan marah. Kalau kita punya kemampuan tetapi tidak punya kemauan, itu pun tidak bijak. Tuhan akan marah kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan talenta yang limpah, kemampuan yang limpah, tapi kita tidak berbuat. Saudara menjadi orang kaya, punya banyak uang, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang miskin. Oh, Tuhan akan marah sama saudara. Hati-hati. Saudara orang pinter, punya kemampuan banyak, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang bodoh, sehingga orang bodoh tetap bodoh. Tuhan akan tuntut saudara loh. Saudara mesti pertanggungjawabkan hal itu kepada Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Demikian juga dengan gereja yang megah, yang mewah, tetapi tidak menjadi berkat bagi lingkungannya yang miskin dan kumuh. Gereja akan dituntut oleh Tuhan karena punya kemampuan tetapi tidak punya kemauan untuk menjadi berkat, untuk menyalurkan apa yang ada pada dirinya. Jadi, kemauan penting? Penting. Tetapi cek sesuai tidak dengan kemampuan. Kemampuan penting? Penting. Tetapi cek, ada tidak kemauan. Jadi jangan hanya kemauan itu adalah kemauan memperkaya diri, menumpukan harta, tetapi tidak menjadi punya kemauan untuk menyalurkan itu sebagai berkat yang Tuhan mau. Karena apa? Karena kemauan adalah mau bertindak apa yang baik menurut Tuhan. Apa yang tidak baik itu dibuang. Itu loh. Jadi ukuran kemampuan selalu mengacu kepada kehendak Allah. Ukuran kemauan itu selalu mengacu kepada apa yang Allah inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Sementara kemampuan adalah karunia yang diberikannya kepada kita. Itu anugerah yang boleh kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kemampuan itu mesti berbuah menjadi kemauan. Kemauan itu mesti berdasar kepada kemampuan yang ada yang Tuhan berikan. Nah saudara, sekarang mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Mari kita pikirkan kita baik-baik. Sering kali kita hidup sebagai orang Kristen yang limpah Tuhan berikan dengan berbagai kemampuan. Tetapi sering kali kita tidak punya kemauan untuk menggali segala kemampuan yang ada dan mewujudkannya di dalam hidup kita untuk menjadi wujud nyata. Sehingga kita lebih berkesan seperti orang yang cengeng, seperti orang yang pasrah tapi secara negatif, ya. Sehingga kita menjadi orang yang putus asa begitu melihat ada persoalan, ada masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak punya kemauan untuk membereskannya. Karena kita berkata, ini terlalu berat. Ini terlalu sulit. Kita tidak punya kemauan untuk memikulnya. Kita mau salib itu pergi dari kita. Lalu dengan entengnya kita nggak punya kemauan untuk melawan segala itu. Dan dengan penuh kerelaan memikulnya bagi Tuhan kita. Kemauan kita adalah kemauan yang negatif. Mau gampangnya saja. Lalu minta Tuhan yang bereskan semuanya. Mau gampangnya saja.
lalu teriak-teriak sama Tuhan tanpa mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan memberi kemampuan kepada setiap orang. Karena 1 Korintus 10:13 kan bilang toh, pencobaan yang datang pada kita tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Tidak lebih, saudara. Tidak pernah melewati batas kemampuan kita. Artinya kita mampu tidak menghadapi persoalan yang ada? Mampu. Mampu tidak menghadapi ketakutan yang ada? Mampu. Tapi kenapa jadi tidak mampu? Karena tidak mau. Kita maunya yang enak-enak saja. Maunya yang gampang-gampang saja. Karena mungkin kita sudah terlalu biasa dicekokin, dikasih makan yang gampang-gampang terus. Hidup itu nikmat. Hidup itu tidak ada masalah. Hidup itu selalu sehat. Menghadapi sakit engkau nangis jerit-jerit. Ya sulit ini. Bagaimana dengan Tuhan yang sakit? Bagaimana Tuhan yang tersalib? Kalau sampai dia tidak mau, dia menjerit-jerit di sana. Wah, cilaka kita. Kita tidak dapat keselamatan, saudara. Untung dia mau mengerjakan itu sampai tuntas, sampai selesai. Dia tanggung semuanya. Dan dia mampu. Demikian juga dengan kita. Karena dia sudah melewati kesulitan, dia sudah melewati penderitaan. Berarti dia memberi kita kekuatan untuk itu. Dia memberi kita kemampuan untuk itu. Jadi jangan lari dari realita. Jangan takut dengan realita. Maju dan hadapi. Jangan juga ekstasi, saudara ya. Ekstasi itu artinya ambil sesuatu untuk lupa segala macamnya. Lalu saudara senang, tidak karu-karuan begitu ya. Padahal persoalan tidak pernah bergeser. Tapi mau melupakan persoalan. Kalau saudara punya masalah, punya beban, saudara berdoa, hati-hati. Berdoa atau beribadah atau nyanyi, jangan seperti ekstasi. Artinya, cari sesuatu yang menyenangkan dan coba memanipulasi perasaan, lalu bilang, persoalannya sudah beres. Padahal persoalan itu masih menanti engkau. Besok 2-3 hari lagi engkau bilang, pusing lagi, lalu doa lagi, pusing lagi, lalu doa lagi. Bukan itu. Nah, kita tidak boleh memanipulir doa. Kita tidak boleh memanipulir puji-pujian atau ibadah kita, atau aktivitas kekristenan kita. Mari menjadi orang Kristen yang sehat, yang sigap, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita berdoa supaya kekuatan itu makin limpah. Dan kekuatan atau kemampuan membuat kita punya kemauan, maka kita bisa mengatasi persoalan. Di sana ada kombinasi yang indah yang muncul, sehingga sebenarnya kita berdoa untuk terus diberi kekuatan sebelum masalahnya datang. Bukan ketika masalah itu datang. Seharusnya kita orang Kristen lebih sigap satu langkah dong. Kan begitu saudara. Sehingga ketika masalah datang, kita tinggal bilang, Tuhan ada masalah yang kau hadapi. Aku mau melewatinya. Dan aku percaya engkau akan tolong aku dan kuatkan aku. Seperti janjimu. Jalan. Begitu loh. Jadi bukan waktu ada masalah terus teriak, Tuhan ada masalah begini-begini. Terus saudara nangis-nangis begitu, yang ngeraung-raung begitu ya. Bukan itu. Terus minta ditumpangin tangan dan segala macam. Bukan itu. Mestinya jadi orang Kristen menyadari mengenal dirinya. Jadi kita ini kan laskar Kristus katanya toh. Siap tempur. Masa begitu musuh datang terus kita kerayak keruyuk gitu ya. Nangis kiri kanan atau baru cari senjata. Ya enggak dong. Musuh datang kita sudah siap tempur. Pedang perisai sudah di tangan. Bukan cari-cari lagi. Begitu saudara. Iya kan? Jadi Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat, yang tangguh dalam dunia ini. Oleh karena itu, jikalau Ia memberikan kemampuan, kerjakanlah. Sekali lagi, mau dan mampu Ia berikan kepada kita. Ia tidak pernah memberikan kepada kita hanya kemauan tanpa kemampuan, atau sebaliknya, Ia memberi kepada kita kemampuan tanpa kemauan. Tetapi seringkali kitalah yang meniadakan kemampuan atau meniadakan kemauan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kitalah yang seringkali menghina diri kita sendiri dengan mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, dan seterusnya. Kiranya kita diingatkan untuk memasuki kehidupan yang makin hari tidak makin gampang, makin hari makin sulit, tetapi tidak pernah menjadi terlalu sulit bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya padanya, yang hidup bersandar padanya, yang mau dan mampu bekerja sesuai dengan kehendaknya. Ia menyediakan kemenangan bagi kita. Majulah, masuki hari-harimu. Engkau sedang turun pangkat, engkau sedang terancam PHK, engkau sedang kekurangan uang, engkau sedang menghadapi persoalan keluarga. Awas, ingat, Tuhan memberikan kamu kemampuan, Tuhan memberikanmu kemauan untuk menghadapi semua itu. Karena itu, jangan tundukkan kepalamu, angkat dan berkata, Tuhan terima kasih, akan kuhadapi persoalan ini. Kiranya Tuhan menolong engkau, Tuhan meneguhkan engkau. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Biar Tuhan yang menyempurnakannya di dalam cinta kasih Tuhan, menolong dan memimpin setiap kami untuk memahami dan memberi kami kekuatan untuk boleh mewujudkannya di dalam hidup kami. Supaya kami boleh hidup berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.